51-52. Hanya dengan membunuh seorang Shuro, orang-orang ini semua tercengang. Jika saya mengeluarkan mayat Pangeran Merah Muda, saya bertanya-tanya seberapa terkejutnya reaksi mereka. Tatapan semua orang berkumpul padanya. Beberapa dipenuhi dengan keheranan sementara yang lain dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kejutan itu menyebabkan Fang Han merasakan sedikit kebanggaan di hatinya. Dia merasakan pencapaian dengan menarik perhatian semua orang. Namun, dia tahu bahwa itu pasti tidak pintar untuk mengeluarkan mayat Pangeran Merah Muda. Mungkin tidak apa-apa untuk melakukannya di masa depan, tetapi dia tidak bisa sekarang. Meskipun mayat Pangeran Merah Muda dapat ditukar dengan pelet umur panjang Yin Yang, daya tarik pelet umur panjang Yin Yang jauh di bawah pentingnya hidupnya. Karena itu, dia dengan tenang mengeluarkan tanduk tulang Sura dan meletakkannya di atas meja batu giok putih besar. Dia tidak berbicara atau menunjukkan impulsif. Setelah itu, dia berdiri tak bergerak, memberi orang lain perasaan bahwa dia adalah orang yang sangat dalam dan mendalam. Ini sebenarnya adalah tanduk tulang Shuro. Ini adalah bagian di mana esensi paling murni berada di tubuh Shuro. Hanya dengan memperbaikinya sedikit, itu bisa diubah menjadi pedang terbang Linki. Sulit sekali mendapatkannya. Akan lebih baik lagi jika seluruh tubuh Shuro dibawa kembali. Menggenggam tanduk tulang Sura, para tetua memandang Fang Han, tampaknya tidak percaya. Namun, karena tanduk tulang Sura memang asli, mereka hanya bisa mengakui bahwa dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengambil penilaian murid pelataran dalam. Apakah tanduk tulang Shuro ini benar-benar milikmu atau tidak? Atau jika kamu mengandalkan kekuatan orang lain untuk mendapatkannya, kamu telah membawanya ke sini, yang merupakan perbuatan besar. Ambil tablet giok ini, dan setelah beristirahat selama 3 hari, pergi ke Sky Courtyard, dan masuk ke Heavenly Devil Arena, untuk menerima penilaian Anda. Jika Anda lulus, Anda akan menjadi murid pelataran dalam dan mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam studi Anda. Selanjutnya, menurut aturan kuno sekolah, jika seorang murid membunuh Sura, mereka akan diberi hadiah, pelet roh dasar, dan pelet gandum kerajaan. Saat tetua berbicara, dia memberikan 2 botol kecil dan tablet giok kepada Fang Han. Setelah itu, dia melambaikan tangan pada Fang Han. Terima kasih banyak untuk kakak perempuan senior yang telah memimpin jalan. Setelah menerima hadiahnya, Fang Han menoleh ke wanita berpakaian kuning di sampingnya dan mengucapkan terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Penilaian murid pelataran dalam berbeda dari penilaian murid pelataran luar. Setiap tahun, puluhan ribu murid menerima kualifikasi untuk mengambil penilaian, tetapi hanya beberapa ratus yang benar-benar mampu melewatinya. Namun, karena Anda dapat membunuh Sura, maka lulus penilaian murid pelataran dalam seharusnya tidak terlalu sulit. Di masa depan, Anda mungkin menjadi peringkat di peringkat Sanhe. Dalam hal ini kami bahkan mungkin menjadi pesaing. Aku akan memperhatikanmu. Wanita berbaju kuning itu tersenyum tipis. Fang Han adalah pria yang tidak banyak bicara, setuju sebelum mundur. Berdasarkan informasi yang baru saja dia pelajari, dia cukup banyak mengetahui bahwa wanita berbaju kuning ini adalah murid pelataran dalam dengan status yang sangat tinggi, dan mungkin bahkan pada peringkat Sanhe. Dia berasumsi bahwa dia pasti ditempatkan di atas pedang ular perak, Yuan Jiankong. Ini karena Yuan Jiankong adalah tempat terakhir di peringkat Sanhe. Di dalam Crouching Immortal Courtyard, Fang Han kembali ke halaman kecilnya yang terpencil. Dia merasakan gelombang ketenangan dan relaksasi menerpanya. Setelah mendapatkan tempat dalam penilaian murid pelataran dalam, dia hanya punya waktu 3 hari untuk menyesuaikan kembali tubuh dan pikirannya sebelum berangkat ke area setan surgawi di Sky Courtyard untuk mengambil penilaian brutal. Penilaian murid pelataran dalam 10 kali lebih sulit daripada penilaian murid pelataran luar. Itu juga 10 kali lebih berbahaya. Saat dia beristirahat, dia merenungkan banyak pengalamannya, konfrontasinya dengan bandit gurun, membunuh Pangeran Merah Muda, pergi ke abis bawah tanah, dan membunuh serigala darah, beruang darah, kelelawar darah, Yasha, dan Sura Del. Semua jenis iblis dan iblis memikirkan kembali mereka dan menilai keberhasilan dan kegagalannya. Dia berharap bisa memperbaiki kesalahannya. Dia merenung sepanjang sore sampai ke malam hari. Fang Han merasa seolah-olah semangatnya penuh,
tubuhnya dipenuhi dengan percaya diri. Dia telah menuai imbalan besar dari pengalamannya. Dia membuka dunia, mencari bagian yang menjelaskan penilaian arena iblis surgawi. Dunia adalah ensiklopedia yang diperoleh seseorang saat memasuki sekolah. Itu tidak mengandung metode kultivasi dasar, tetapi masih sangat berguna. Itu memungkinkan murid untuk belajar tentang geografi dunia, aturan sekolah, dan juga dengan jelas, dengan sangat detail, menjelaskan berbagai penilaian. Area iblis surgawi adalah lorong yang dibuka oleh kepala sekolah-sekolah Yuhua melalui kekuatan alam ilahi yang tak terukur. Itu menghubungkan sekolah dengan kekosongan. Di dalam area iblis surgawi, sejumlah besar iblis surgawi berkeliaran. Itu sangat berbahaya. Bahkan jika seorang murid memiliki kebijaksanaan, ketekunan, dan pencapaian yang luar biasa, saat memasuki area iblis surgawi, mereka masih harus mengatasi efek membingungkan iblis surgawi. Hanya dengan begitu mereka dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi murid pelataran dalam. Jadi, area iblis surgawi, secara mengejutkan adalah tempat seperti ini. Di alam semesta, ada setan surgawi, bawah tanah, dan humanoid, 3 jenis. Saya telah bertemu iblis humanoid dan bawah tanah, tetapi masih belum bertemu iblis surgawi. Legenda mengatakan bahwa iblis surgawi tidak memiliki tubuh yang sebenarnya, tetapi hanya aliran ki dan pikiran yang mengalir. Mereka membingungkan para pembudidaya. Hanya iblis surgawi, tingkat sangat tinggi yang mampu membentuk tubuh nyata dan menjadi raja iblis. Dewa Iblis. Fang Han dengan tenang merenungkan dirinya sendiri. Iblis surgawi agak berbeda dari iblis bawah tanah. Iblis surgawi biasa hanyalah gumpalan pikiran. Level yang sedikit lebih tinggi hanyalah gumpalan aliran ki, mirip dengan hantu dan penampakan. Hanya iblis surgawi, tingkat sangat tinggi yang mampu mewujudkan pikiran iblis mereka yang kuat ke dalam perwujudan Raja Iblis. Iblis surgawi, Raja Iblis memiliki kekuatan yang sangat mirip dengan iblis bawah tanah, Sura. Mereka setara dengan seorang kultivator alam ilahi. Iblis surgawi, Devil God, setara dengan iblis bawah tanah, Devil God, dan pada gilirannya adalah kultivator Longevity Realm. Arena iblis surgawi adalah tempat di mana mentalitas para murid diuji. Sebagian besar iblis surgawi tidak memiliki tubuh, dan sama sekali tidak ada kesempatan untuk Raja Iblis level 1 untuk muncul. Namun, iblis surgawi, tanpa tubuh ini masih bisa memasuki pikiran dan pikiran seseorang, mengambil kendali atas tubuhnya. Itu memang agak mengerikan. Murid yang menjalani penilaian hanya bisa mengandalkan ketekunan roh mereka yang kuat untuk membunuh iblis surgawi, ini saat mereka memasuki pikiran mereka. Iblis surgawi, hebat. Iblis surgawi, luar biasa. Pada saat ini Yan tiba-tiba berseru, iblis surgawi adalah salah satu bahan terbaik untuk memurnikan pelet obat. Saya sangat tidak ingin dirasuki oleh iblis surgawi, yang menyebabkan manusia bukan manusia, hantu bukan hantu. Sekolah Yuhua memiliki ratusan ribu murid pelataran luar, masing-masing bagian dari kelas elit dan lahir dengan status yang jauh lebih tinggi dariku. Namun hanya 3 hingga 5.000 dari mereka yang mampu menjadi murid pelataran dalam, menunjukkan betapa sulitnya penilaian ini, memilih 1 dari 1000. Selain itu, di tengah arena iblis surgawi, pasti selalu ada seseorang yang mengamati, dan dengan demikian, saya tidak dapat menggunakan kekuatan Anda. Saya hanya bisa menunjukkan teknik saya sendiri. Sepertinya aku harus berlatih keras. Fang Han menutup dunia, dan mulai berpikir tentang cara berlatih. Dia berpikir sejenak sebelum tangannya berkelebat. Beberapa pelet darah, seukuran kenari muncul di tangannya. Dia meremasnya menjadi 1 pelet raksasa dan kemudian melemparkannya ke mulutnya, menelannya setelah mengunyahnya sebentar. Segera, perutnya diresapi dengan ki panas yang menyebar ke segala arah, mengalir ke otot dan tulangnya dan naik ke pikirannya. Pikirannya segera merasakan ledakan panas, seolah-olah meleleh. Efek obat yang begitu kuat. Fang Han menggelengkan kepalanya, merasa sedikit mabuk, tetapi sangat nyaman, seolah-olah dia mengambang di atas awan. Tentu saja, kekuatan obat pelet darah ini jauh lebih besar daripada pelet roh dasar yang baru saja diberikan kepadamu. Di sekolah Yuhua, saya berani mengatakan bahwa pelet roh dasar ini adalah komoditas yang sangat panas.
Makanan dan minuman sekolah Yuhua, meskipun sangat lezat, hanya dapat meningkatkan kekuatan tubuh seseorang menjadi 6 atau 7 kuda, jauh dari alam ilahi. Hanya dengan menggunakan berbagai pelet obat, seseorang dapat terus meningkatkan kualitas tubuhnya. Jika Anda ingin kuda berlari cepat, Anda harus memberinya makanan yang baik. Ini adalah kebenaran universal. Yan menyaksikan Fang Han menelan pelet darah yang telah dia haluskan, dan dengan sangat bangga berkata, cepat dan kultivasi sementara obatnya masih belum sepenuhnya menetap. Setelah mendengar ini, Fang Han dengan cepat mulai menggunakan teknik spiritual utama, sementara tubuhnya terus bergerak, berlatih teknik. Dalam keadaannya saat ini, dia tampaknya mabuk namun terjaga, dalam semacam fase spiritual yang aneh, seolah-olah dia sedang berlatih tinju mabuk. Dia tidak merasakan emosi di hatinya, itu adalah kondisi terbaik untuk berlatih. Beng, beng, beng. Di bawah penggunaan tubuhnya yang terus-menerus, gelombang darah dan ki yang ganas tanpa henti mengalir ke otaknya. 2 jam berlalu, lalu 4. Fang Han tak henti-hentinya memurnikan dagingnya dan melunakkan semangatnya, beristirahat ketika dia lelah. Ketika semangatnya kembali penuh, ia melanjutkan latihannya. Dia benar-benar lupa waktu. Menjalani latihan dengan intensitas tinggi seperti itu, pikirannya menjadi semakin jernih, dan dia dapat lebih memahami otaknya. Hula, tiba-tiba, kaki Fang Han jatuh, telapak tangannya menjulur keluar. Jendela-jendela di sekitarnya pecah oleh angin yang ganas. Telapak tangan telah melepaskan ledakan ganas seperti gelombang pasang yang luar biasa. Bang! Darah dan ki tiba-tiba naik, wajah Fang Han menjadi merah. Dia merasa di dalam pikirannya bagian yang agak misterius. Titik transformasi dewa. Ini pasti, titik transformasi dewa. Begitu Fang Han merasakan bagian misterius ini di benaknya, seluruh tubuhnya bergetar. Dia tahu dia akhirnya menembus ke tingkat terakhir dari alam mortal, transformasi dewa. Di dalam pikiran, ada titik yang disebut titik transformasi dewa. Itu adalah titik penting yang mengendalikan organ-organ seluruh tubuh, dan tinggi serta berat badan. Jika seseorang berkultivasi ke tingkat transformasi dewa, mereka akan dapat mengontrol titik transformasi dewa ini dan mampu secara perlahan mengubah karakteristik tubuh mereka. Setelah itu, mereka perlahan akan menjadi lebih kuat saat mereka mengubah daging mereka menjadi semakin sempurna. Transformasi dewa. Begitulah bagian transformasi muncul. Jin Relay. Ini adalah level transformasi dewa, tetapi kekuatanku tidak terasa meningkat banyak. Fang Han dapat merasakan titik transformasi dewa di kedalaman pikirannya, dan tahu bahwa dia telah menembus ke tahap terakhir dari alam fana, transformasi dewa. Selangkah lebih maju, dan dia akan mencapai alam ilahi, melampaui orang-orang biasa dan benar-benar melangkah ke jalan abadi. Pada saat yang sama, statusnya akan meningkat tajam, dan dia akan menjadi murid sejati. Jika dia melintasi dunia biasa dengan status seperti itu, bahkan kaisar yang memimpin miliaran orang harus memperlakukannya dengan sopan. Pa. Dengan santai mengayunkan lengannya 5 kali, lengannya, seperti pedang, dengan kuat merobek arus udara di sekitarnya. Udara bersiul. Fang Han bisa merasakan bahwa kekuatannya sedikit meningkat, tetapi itu tidak terlalu jelas. Di suatu tempat antara kekuatan 5 dan 6 kuda, dia telah mengalami peningkatan kekuatan sekitar setengah kuda. Ini benar-benar berbeda dari asumsi karakteristik level transformasi dewa. Setelah berkultivasi ke tingkat transformasi dewa, terlepas dari siapa itu, kekuatan seseorang akan tiba-tiba meningkat dengan pesat. Dengan kondisinya sendiri, tidak mungkin kekuatannya hanya bertambah setengah kuda. Hati Fang Han tumbuh sedikit keraguan. Level transformasi dewa hanyalah wawasan yang tiba-tiba. Untuk benar-benar meningkatkan kekuatan seseorang, seseorang membutuhkan sejumlah besar makanan dan pelet obat untuk memberi makan diri mereka sendiri. Setelah mencapai level transformasi dewa, nafsu makan seseorang akan mengalami peningkatan yang besar. Daya cerna seseorang akan mencapai tingkat yang luar biasa. Makan 2 ekor sapi dalam 1 hari bahkan tidak akan sulit. Apakah Anda tidak merasa lapar sekarang? Yan mulai tertawa ketika dia berbicara. Perut Fang Han tiba-tiba mengeluarkan geraman, seolah-olah ada katak di dalamnya. Aku merasa sangat lapar, sangat-sangat lapar. Ayo pergi.
Ayo pergi ke Jade Mess Hall dan makan. Saya benar-benar merasa seperti saya benar-benar bisa makan dua sapi. Fang Han tidak pernah merasa begitu lapar sebelumnya. Saat ini, dia percaya bahwa bahkan jika seekor gajah hidup diletakkan di depannya, dia akan dapat melahapnya. Makanan enak apa yang bisa dimakan di Jade Mess Hall? Meskipun makanan keluar dari Five Key Immortal Pot, itu adalah makanan untuk puluhan ribu orang. Mengapa mereka menggunakan obat spiritual terbaik mereka? Mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus mengonsumsi Blood Pellet setiap kali makan. Anda juga dapat mengkonsumsi Royal Grain Pellet atau Basic Spirit Pellet. Obat-obatan dan pelet ini akan memungkinkan Anda untuk tidak menyia-nyiakan apapun. Mereka juga akan semakin menambah semangat dan darah tubuh Anda, dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda. Di dunia biasa, sebuah kerajaan memiliki miliaran orang, dan di antara mereka ada ribuan pembudidaya tingkat transformasi dewa. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mampu menembus ke alam ilahi. Kekuatan 5 kuda adalah batas maksimal mereka. Kenapa ini? Itu karena makanan yang mereka makan tidak enak. Pikirkan tentang itu, seorang kultivator tingkat transformasi dewa biasa makan seekor sapi sehari. Jika ada terlalu banyak sampah di dalam daging sapi, maka tubuh mereka tidak bisa mengeluarkan semuanya, itu tidak bisa mengikuti. Kalau begitu, bagaimana mereka bisa terus berkultivasi? Di antara murid-murid sekolah Yuhua, ada cukup banyak pembudidaya tingkat transformasi dewa, tetapi berapa banyak dari mereka yang bisa menerobos ke alam ilahi? Keberhasilan tubuh dan jiwa terkait dengan apa yang dimakan seseorang. Pemakan rumput baik tetapi bodoh, pemakan daging berani dan galak, pemakan biji-bijian bijaksana dan terampil, pemakan ki brilian dan berumur panjang. Mungkinkah Anda belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Makanan alam fana adalah daging, alam ilahi adalah pelet, dan alam panjang umur adalah ki. Pemakan ki brilian dan berumur panjang, Fang Han merenungkan kata-kata Yan. Dia merasa seolah-olah mereka memang sangat bijaksana. Dalam buku Herbal Senong pernah dikatakan, batu dan pemakan batu bisa kuat dan abadi, batu berarti pelet. Itu sebabnya mereka menyebutnya memurnikan 5 batu, 5 pelet batu. Jadi, dia mengambil blood pellet lain dan mengkonsumsinya. Begitu memasuki perutnya, itu dicerna. Itu benar-benar tanpa kotoran, dan dengan cepat menembus ke dalam tulang putih tubuh. Segera, rasa lapar Fang Han hilang dan dia merasa seolah-olah kekuatannya telah bangkit kembali. Sekolah Yuhua benar-benar murah. Meskipun Anda membunuh Sura, mereka hanya memberi Anda pelet roh dasar dan pelet butir kerajaan. Itu hanya cukup untuk makan selama 2-3 hari. Selanjutnya, karena 9 aperture golden pellet telah menyempurnakan tubuh Anda, nafsu makan Anda jauh lebih besar daripada kultivator tingkat transformasi dewa biasa. Di masa depan, ketika Anda memasuki alam ilahi, sihir Anda akan lebih solid. Mengkonsumsi pelet hanya akan memperbesar perbedaan. Mungkin setelah saya lulus ujian dan menjadi murid pelataran dalam, saya akan diberikan lebih banyak hadiah. Selama 3 hari ini, mereka memberi saya cukup makan. Itu benar, selama kultivasi saya kali ini, saya tidak merasakan apa-apa. Sudah berapa lama berlalu? 1 hari 1 malam. Maka tidak apa-apa, saya masih punya waktu 2 hari. Saya akan mengkonsumsi lebih banyak pelet darah, dan meningkatkan kekuatan tulang saya sambil juga menjadi akrab dengan tingkat transformasi dewa. Saya akan menggunakan tes untuk lebih memahaminya. Setelah menjadi murid pelataran dalam, status saya akan sangat berbeda, dan murid sejati tidak akan lagi berani membunuh saya begitu saja. Hidupku akan memiliki jaminan yang jauh lebih besar. Fang Han tahu bahwa hidupnya saat ini sangat berbahaya. Misalnya, jika Jin Site ingin membunuhnya dan melakukannya secara diam-diam, itu bukan masalah besar. Namun, jika itu setelah dia menjadi murid pelataran dalam, akan ada akibat yang serius. Masih ada waktu 2 hari. Saat Anda lapar, konsumsilah blood pellet yang kental dari darah Sura. Saya jamin kekuatan Anda akan sangat meningkat. Yan mengambil pelet darah seukuran piring porselen, pancaran merahnya bersinar ke segala arah. Pelet darah yang kental dari darah Shuro ini jelas berbeda. Kualitasnya jelas lebih tinggi.
Sama seperti Fang Han berfokus pada budidaya dan meningkatkan kekuatannya dengan mengkonsumsi Blood Pellet, di tengah Yuhua Sky Palace, megah yang begitu tinggi di atas, badai sedang terjadi. Ayah, kamu harus menjadi pilar bagi anakmu. Lengan anak dipotong oleh Fang Qingsue. Hal yang sama terjadi dengan kakak senior Si Longxi. Jin Sitai menangis, bersujud di tanah, seluruh wajahnya berwarna berbisa dan giginya terkatup. Lengannya sudah menggumpal, tetapi tulang putih berdarah yang tebal masih menonjol dari lukanya. Itu adalah gambar yang mengejutkan. Di depannya berdiri sosok tua yang mengenakan jubah ungu sepenuhnya dan mahkota guntur yang. Mata sosok itu seperti api listrik, batu giok, ungu, dan putih, samar-samar menutupi seluruh tubuhnya. Nyala api berkedip, tampak nyata namun tidak. Seseorang tidak dapat melihat dengan seksama. Itu menunjukkan pemahaman tinggi sosok itu tentang teknik Dao. Wajahnya menunjukkan beberapa kesamaan dengan Jin Sitai. Itu adalah ayah Jin Sitai, tetua sekolah Yuhua, yang terbakar, Jin Rilai. Seorang penatua dari statusnya benar-benar berbeda dari para penatua yang mengabaikan pemeriksaan di kota Yuhua. Para tetua itu hanyalah tetua peringkat terendah, dan bahkan tidak sebanding dengan murid sejati. Murid pelataran dalam dan pelataran luar menyebut para tetua ini setengah sesepuh. Vicious Yangzi, Jin Rilai benar-benar berbeda, statusnya bahkan lebih tinggi dari murid sejati. Dia adalah salah satu elit dari sekolah Yuhua. Salah satu inti kekuatan sekolah. Seseorang yang ilahinya sangat kuat. Kultivasi Fang Qingsue hanya pada tingkat ketiga. Yu Wanggang mampu memperbaiki Qi menjadi Universal Qi. Apakah Anda pikir saya tidak tahu yang sebenarnya? Si Longxi telah mengembangkan cara besar bunuh instan, dan bahkan para tetua biasa tidak lagi menjadi lawannya. Fang Qingsue sama sekali tidak dapat menyakitinya. Selanjutnya, dari lenganmu yang terpotong-potong, aku bisa merasakan Qi iblis yang padat. Jelas itu adalah bayangan iblis dari peninggalan tulang putih, dari sekte iblis Xiantian yang menyebabkan lukamu. Meskipun Fang Qingsue telah mengembangkan beberapa teknik jalur iblis, tidak mungkin dia bisa memperbaiki peninggalan tulang putih. Apakah kalian memprovokasi Jenderal Iblis Ying Tianqing? Seperti semua orang tahu, Fang Qingsue dan iblis kecil itu telah terlibat dalam hubungan terlarang. Oh ayah yang hebat, kamu harus membela anakmu. Tentu saja saya akan menjadi pilar bagi anak saya, tetapi Anda harus mengganti lengan Anda, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Saya hanya bisa membunuh iblis surgawi, raja iblis atau iblis bumi, Sura Agung, dan meminta pelet yang untuk menyingkat, pelet dewa penukaran tulang semesta yang kuat, untuk Anda atas nama saya. Anak tidak khawatir tentang ini. Anda harus memastikan bahwa Anda menghukum Fang Qingsue dengan keras. Biarkan penatua hukuman surgawi membuat keputusan. Potong lengannya juga. Jin Sitai berkata dengan kejam. Kalau begitu ikut aku. Jin Rilai menyapu lengan bajunya, ke pengadilan hukuman surgawi.